Dia tidak berbicara dengan kata. Dia tidak muncul dalam wujud, tapi dia hadir. Saat kamu menangis sendirian tanpa tahu harus bercerita pada siapa. Saat kamu duduk dalam gelap, memikirkan hidup yang rasanya tidak lagi punya arah. Saat kamu mendengar lantunan ayat yang entah kenapa kali ini terasa begitu menyentuh, seolah-olah ayat itu ditulis hanya untukmu. Dan saat kamu tiba-tiba merasa ingin berubah, ingin lebih baik, ingin kembali, padahal kamu sendiri tidak tahu kenapa. Itu dia, itu Allah sedang berbicara padamu, bukan lewat suara, tapi lewat rasa, lewat kejadian, lewat hati yang tak lagi tenang, lewat rindu yang tiba-tiba muncul untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia, rindu kepadanya. Kamu mungkin tak melihatnya, tak mendengarnya secara langsung, tapi saat jiwamu mulai gelisah karena jatuh dan damai karena mendekat, itu cukup jadi bukti bahwa Allah tidak pernah berhenti bicara padamu. Kamu hanya perlu diam sebentar, lalu dengarkan dengan hatimu. Saat hatimu tiba-tiba tergerak untuk berbuat baik, entah itu muncul keinginan untuk memperbaiki sholat, menahan amarah, meminta maaf, memberi sedekah, atau bahkan sekedar berkata jujur di saat sulit, ketahuilah bahwa itu bukan sekedar lintas pikiran atau perasaan yang lewat begitu saja. Itu adalah bentuk komunikasi paling halus dari Allah kepadamu, sebuah panggilan dari langit yang tidak terdengar oleh telinga, tapi menggetarkan hati. Allah sedang mengetuk jiwamu, mengingatkanmu bahwa fitrahmu adalah kebaikan. Kadang kita tidak sadar, namun di balik setiap dorongan hati untuk kembali ke jalan yang lurus, ada cinta dan perhatian Allah yang begitu besar. Allah tidak berbicara dengan suara lantang seperti manusia. Dia tidak datang dengan sorotan cahaya atau guncangan besar, tapi dia hadir dalam heningnya hati, dalam perasaan lembut yang membuatmu berpikir, aku harus berubah. Itu bukan kelemahan, justru itu adalah kekuatan. Kekuatan ilahi yang sedang menarikmu mendekat. Hati yang masih mampu merasakan bersalah setelah berbuat dosa. Hati yang tiba-tiba ingin menangis karena lupa pada Allah adalah tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Dia masih menjagamu, memanggilmu, dan menanti kembalimu. Banyak orang hidup dalam kelalaian bertahun-tahun, tapi ketika tiba-tiba ia merasa ingin memperbaiki diri, itu adalah cahaya hidayah yang menembus gelapnya waktu. Jangan abaikan. Jangan tunggu waktu yang lebih baik, karena tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat hatimu sedang tergerak. Itu adalah jendela hidayah, dan jendela itu tidak selalu terbuka. Saat Allah menggerakkan hatimu, itu artinya Dia sedang memanggilmu secara pribadi. Dia sedang berkata kepadamu, aku masih mencintaimu, maka datanglah kepadaku. Ikutlah panggilan itu, sekecil apapun bentuknya. Langkahmu mungkin masih goyah, niatmu mungkin masih ragu, tapi percayalah, setiap langkah kecil ke arah Allah akan dibalas dengan pelukan rahmat yang tak terhingga. Jangan tunda, jangan menunggu hati lebih siap, karena seringkali kesiapan justru datang dari keberanian untuk memulai. Allah tidak menuntut kesempurnaanmu, Dia hanya ingin kesungguhanmu. Maka saat hati tergerak untuk berbuat baik, jangan kamu meremehkan. Itu bukan hanya perasaan, itu adalah tanda, sebuah isyarat bahwa Allah sedang menuntunmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi, membersihkanmu, dan memuliakan jiwamu yang mungkin telah lama haus akan kedekatan dengannya.
Ambillah waktu untuk menjawab panggilan itu. Berbicaralah kepadanya, meskipun dengan kata-kata sederhana. Menangislah di hadapannya, meskipun tanpa suara. Sebab dalam momen seperti itulah kamu akan merasakan bahwa ternyata selama ini Allah tidak pernah jauh. Kamu saja yang terlambat menyadari bahwa Dia selalu berbicara. Dan kini kamu sedang belajar untuk benar-benar mendengar. Namun asal kamu tahu, tidak semua panggilan Allah datang dalam bentuk kelembutan. Ada kalanya Allah berbicara melalui cara yang lebih tajam, melalui kehilangan, kegagalan, sakit, atau luka yang menghantam tanpa aba-aba. Saat itulah hidup terasa berat, langit seolah runtuh, dan doa-doa seakan tidak terdengar. Tapi ketahuilah, di balik semua itu, Allah sedang menyampaikan sesuatu. Dia sedang mengajarimu dengan bahasa kehidupan yang dalam, bahwa dunia ini sementara, bahwa hati yang melekat pada dunia harus dilembutkan kembali, dan bahwa satu-satunya tempat kembali yang abadi adalah kepadanya. Ujian bukanlah bentuk murka, melainkan bentuk perhatian. Allah tidak menguji hambanya kecuali Dia ingin mendekatkannya. Terkadang hanya melalui musibah, seseorang bisa benar-benar merasakan manisnya berserah. Di saat semua hal duniawi tak mampu lagi menenangkanmu, hanya doa yang terasa seperti pelukan hangat. Dan saat itulah kamu akan mengerti. Ternyata ujian itu bukan sekedar penderitaan. Ia adalah jembatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Jika hidupmu sedang sulit, jangan buru-buru menyangka bahwa Allah marah padamu. Bisa jadi itulah saat Allah sedang paling dekat denganmu. Tangisanmu di sepertiga malam, hatimu yang remuk, dan air matamu yang jatuh dalam diam. Semua itu disaksikan olehnya. Bahkan mungkin saat kamu merasa paling hancur, itulah momen ketika Allah sedang sangat mencintaimu, karena Dia tahu bahwa kamu hanya akan benar-benar kembali saat dunia sudah tak lagi bisa memuaskanmu. Ujian adalah bahasa cinta yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang berserah. Ia mungkin datang sebagai kehilangan, tapi sejatinya ia adalah penggugur dosa. Ia mungkin hadir sebagai rintangan, tapi sebenarnya ia sedang menguatkan. Maka jangan lihat penderitaan sebagai akhir, tapi lihatlah ia sebagai proses penyucian. Allah sedang memanggilmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk mendewasakanmu, untuk membentukmu, dan mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa yang kamu miliki dalam hatimu. Dan jika itu adalah Allah, maka kamu tidak kehilangan apa-apa. Jika hari ini kamu merasa diuji tanpa sebab, maka lihatlah ke dalam hatimu. Mungkin Allah sedang ingin kamu lebih sering berbicara padanya. Mungkin kamu terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa siapa yang menciptakan waktu. Mungkin Dia sedang menarikmu kembali kepadanya karena Dia tahu hanya dengan mendekatkan padanya kamu akan benar-benar tenang. Maka bersabarlah, bersyukurlah, karena di balik ujian itu ada cinta yang tak terlihat, cinta yang sedang mengubahmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Dan ketika engkau mulai mencari jawaban atas semua luka dan kegundahan itu, tiba-tiba matamu terbuka pada sesuatu yang selama ini mungkin hanya kau baca tanpa makna. Ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kali ini berbeda. Kata-katanya terasa hidup. Setiap hurufnya seakan berbicara langsung kepadamu. Ada ayat yang menyentuh hatimu begitu dalam, seolah Allah tahu persis isi kepalamu, beban hatimu, dan kesedihan yang kamu sembunyikan. Ia adalah jawaban. Ia bukan hanya kitab lama yang dihafal anak-anak madrasah, tapi pesan langsung dari Tuhan
untuk dirimu yang sedang mencari arah. Tidak jarang, ketika kita sedang lelah, tersesat, atau bingung, tiba-tiba Allah membimbing jari kita, membuka halaman yang isinya tepat menjawab pertanyaan hati. Ayat tentang kesabaran hadir saat kita ingin menyerah. Ayat tentang ampunan muncul saat kita sedang merasa kotor oleh dosa. Ayat tentang rahmatnya yang menyapa tepat ketika kita mengira bahwa kita sudah terlalu jauh dari cahayanya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban. Itu adalah bentuk lain dari Allah yang sedang berbicara padamu melalui firman-Nya yang kekal, abadi, dan tak pernah salah sasaran. Al-Quran adalah surat cinta dari Tuhan untuk hamba-Nya. Namun tak semua orang bisa membacanya dengan hati. Maka ketika kamu mulai menangis saat membaca satu ayat, ketika dadamu terasa hangat saat mendengarkan lantunan tilawah, itu bukan karena kamu sedang melankolis, itu karena hatimu sedang disentuh oleh cahaya. Dan tidak semua hati diberi anugerah seperti itu. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa Allah masih membuka ruang komunikasinya denganmu. Jangan remehkan momen seperti itu. Simpan baik-baik ayat yang menyentuh hatimu. Hafalkan, renungkan. Jadikan ia teman setiamu di saat kamu mulai goyah. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika lapang, tapi untuk digenggam erat saat badai datang. Di dalamnya ada petunjuk, ada pengingat, dan ada pelukan tak terlihat dari Tuhan yang tak pernah letih menunggumu kembali. Jika suatu hari kamu merasa seolah satu ayat sedang berbicara padamu, jangan tunda untuk menjawab. Ucapkan dalam hati yang jujur, "Ya Allah, aku mendengarmu, aku paham, dan aku ingin kembali." Setelah hatimu bergerak, setelah ujian datang mengetuk, dan setelah ayat-ayat Al-Quran mulai menyentuh jiwamu, kamu pun mulai berani berdoa. Mungkin dengan suara, mungkin hanya dalam hati yang pelan. Tak ada kata-kata indah, tak ada susunan kalimat sempurna. Tapi kamu berdoa. Kamu berbicara pada Allah dengan kejujuran yang belum pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Dan walau kamu merasa doamu kecil, tak sebanding dengan besarnya masalah, Allah tetap mendengarnya. Bahkan sebelum bibirmu bergerak, Dia sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Kemudian tanpa kamu sangka, jawaban datang, pelan, lembut, dan seringkali tidak dalam bentuk yang kamu bayangkan. Doa yang kamu panjatkan dalam tangis malam tiba-tiba terjawab melalui seseorang yang kamu temui tanpa rencana. Permintaan yang kamu simpan dalam hati muncul dalam bentuk jalan keluar yang sederhana namun tepat. Ada kemudahan muncul di antara kesulitan. Ada pintu terbuka padahal sebelumnya hanya dinding. Dan di saat itulah kamu akan tersentak dalam keheningan. Ya Allah, Engkau benar-benar mendengarkanku. Banyak orang menyangka bahwa doa hanya dikabulkan jika hasilnya langsung terlihat. Padahal, kadang jawaban doa bukan datang sebagai apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Allah tidak tahu isi hatimu daripada kamu sendiri. Dia menjawab dengan cara yang akan memperkuatmu, bukan melemahkanmu. Kadang kamu berdoa untuk dipertemukan dengan seseorang, tapi Allah beri kamu waktu sendiri agar kamu sembuh dulu. Kadang kamu meminta pintu terbuka, tapi Allah biarkan kamu menunggu agar kamu belajar sabar. Karena sejatinya dalam setiap doa yang tak langsung dijawab, ada proses penguat iman yang sedang berlangsung. Dan ketika akhirnya kamu menyadari bahwa banyak hal yang kamu minta ternyata telah dikabulkan dengan caranya yang rahasia, kamu akan mulai melihat dunia ini
dengan pandangan berbeda. Kamu akan lebih tenang, lebih pasrah, karena kamu tahu doamu tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tertunda, tapi tidak pernah ditolak. Bahkan diamnya Allah adalah bagian dari jawaban. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Mungkin bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Karena janjinya pasti, dan kasih sayangnya tak pernah tertutup bagi mereka yang mengetuk dengan iman.